Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala tasra bi sadri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sampai di hadis apa ya? Ya masih tetap nomor 3, Pak. 3. Oh, halaman 3, bawahnya apa? Oh, ayatul munafiqin. Ya. Oh, apa din? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatudini salah satu faqihul fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Al-Fatudin utawi rusai agama. Adapun rusaknya agama yang bisa menyebabkan agama itu rusak apa? Betul itu ya? Salah satu iku ono salah satu itu ada 3. Jadi ada 3 hal yang bisa menyebabkan agama itu menjadi rusak. Faqihun pertama, faqihun fajirun wa imamun jahilun wa mujtahidun jahil. Faqihun yaitu pertama orang yang ahli fikih tapi fajirun kang labdu. Fajirun yang enggak tepat pada komitmennya. Wa imamun jahilun, wa imamun dan pemimpin jahilun yang lamban. Wa mujtahidun jahilun, dan yang ketiga orang yang berijtihad, mujtahid, jahilun yang bodoh. Jadi ada 3 hal yang bisa menyebabkan agama itu rusak. Pertama ada orang faqih, orang ahli mengaku atau diakui sebagai orang ahli ilmu, tetapi dia tidak tepat pada apa yang dia sering katakan. Wa imamun jahilun, dan pemimpin yang lamban dalam mengeksekusi, dalam mengambil keputusan lambat sekali sehingga menyebabkan kerusakan, bisa menyebabkan kerugian kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, wa mujtahidun jahilun, orang yang dianggap mujtahid, orang yang dianggap mampu memutuskan sebuah hukum tapi dia sebenarnya bodoh. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sampai terjadi. Ya, sekarang ini mujtahid itu sudah tidak ada. Ya, mujtahid itu sudah tidak ada. Sekarang banyak orang yang mengaku mujtahid, tapi tidak pada kapasitas dia sebagai mujtahid. Rawahu Dailami an Ibnu Abbas, rawi riwayat ing hadis. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Ad-Dailami, Imam Dailami, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayatul munafiqi utawi tanda-tandane wong munafik. Adapun tanda-tandanya orang munafik, orang itu bisa disebut munafik kalau dia itu memiliki 3 tanda ini. Salasun itu ono telu, salasun itu ada 3. Ada 3 hal yang menjadi tanda-tanda seseorang bisa disebut munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa nalikane gulema ngomong, ketika berbicara, idza haddatsa apabila berbicara, kadzaba iku goro, kadzaba bohong. Seorang yang berbicara tapi dalam pembicaraannya suka sering dalam kebohongan, itu tanda-tanda orang munafik. Ya, suka bohong, sering bohong, hobi bohong. Kalau sehari nggak bohong kayaknya sakit kepala. Ya, itu tanda-tanda orang munafik. Jangan sampai berbohong, baik berbohong pada diri sendiri, pada keluarga
wa'ada apabila berjanji akhlafa maupun nulayani akhlafa maka dia mengingkar janji. Sedikit janji tapi dia sering ingkar janji, maka itu termasuk tanda-tandanya orang munafik. Wa idza tumina khana wa idza tumina nalika dipercaya khana maka cidra. Wa idza tumina ketika dipercaya khana maka dia berkhianat. Ya, dikasih kepercayaan apa saja dia tidak mampu melaksanakan kepercayaannya, dia tidak bisa mampu melaksanakan amanah yang diberikannya, maka itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Ya. Jadi tiga tanda-tanda ini mudah-mudahan tidak ada pada diri kita. Artinya setiap kita berbicara tidak ada unsur kebohongan. Setiap kita berbicara tidak ada orang yang dibohongi. Kemudian yang kedua, apabila bersumpah, apabila berjanji selalu ditepati. Kalaupun tidak ditepati, bahkan ada satu dan lain hal, maka harus menyampaikan alasan kenapa tidak ditepati dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, apabila diberikan amanah, ya, baik dia sebagai kepala keluarga, ketua RT, ketua masjid, pengurus masjid, wakil rakyat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, dikasih kepercayaan, ya jangan sampai kemudian dikhianati. Rawahu Syaikhaini an Abi Hurairah, rawahu riwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh As-Syaikhaini dua syekh an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Ayatul izzi wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ayatul izzi utawi ayat kekuatan, ya, kemuliaan. Ayat ini pernah diijazahkan oleh guru saya Mbak Maimun. Jadi kalau mau diamalkan boleh kan? Ya. Jadi kalau mau keluar rumah, baca ayat ini. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Apa kalau keluar rumah mau bepergian kemana-mana gitu baca apa? Enggak ada baca apa? Bismillah aja ya. Boleh diamalkan ini lah. Ya. Boleh. Kalau sudah punya amalan yang lain silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau belum ada yang punya amalan atau mau menambahkan amalan, ini ijazah dari guru saya Mbak Zubair. Kalau mau bepergian kemana gitu, mau keluar rumah baca ayat. Qulil alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ya. Artinya apa? Wa qul la mengucap sira Muhammad, wa qul dan katakanlah oleh Muhammad. Katakan alhamdulillahilladzi alhamdu utawi sekalian bene puji adapun segala puji lillahi miliki Allah. Lillahi adalah miliknya Allah. Jadi segala puji itu adalah milik Allah. Ada pujian itu ada empat macam. Ada namanya pujian Allah kepada manusia. Hamdu qadimin li hadisin. Pujian Allah kepada manusia. Contohnya seperti ketika Allah memuji akhlak Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika Allah memuji kesabaran Nabi Ayub, itu namanya pujian Allah kepada manusia. Yang kedua, ada hamdu hadisin liqadimi, pujian manusia kepada Allah. La ilaha illallah, Maha suci Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Al-Malik yang merajai, Ar-Rahman yang mengasihi, Ar-Rahim, Ar-Razzaq yang memberikan, dan sebagainya. Itu pujian manusia kepada Allah. Yang ketiga, ada namanya hamdu qadimin liqadimin, pujian Allah kepada Allah sendiri. Dalam ayat banyak la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ya. Nah yang terakhir ada namanya hamdu hadisin li hadisin, pujian manusia kepada sesama manusia. Orang tua memuji anaknya, kamu tuh pintar betul, rajin betul,
Ya. Suami memuji istri, istri memuji suami. Ya, itu namanya pujian manusia kepada sesama manusia. Semua hakikat daripada pujian itu adalah alhamdulillah. Jadi kita memuji kepada anak, oh kamu itu rajin betul. Nah itu pada hakikatnya memuji Allah, karena yang membuat rajin adalah Allah. Ya. Ada suami memuji istri, waduh kamu kalau masak luar biasa enaknya. Itu pada hakikatnya adalah memuji Allah, karena Allah yang membuat makanannya menjadi enak. Jadi semua pujian-pujian apapun itu pada hakikatnya adalah memuji kepada Allah, karena Allah semuanya yang menggerakkan, melakukan. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Siapa Allah itu? Alladzi lam yattakhidh waladan, alladzi ikudda, alladzi yarzaq, lam yattakhidkan orang dadekno, lam yattakhidh yang tidak menjadikan waladan ing anak, waladan akan anak. Allah itu tidak membuat anak. Ya, lam yalid walam yulad walam yakun lahu syarikun walam yakun dan orang-orang lahu bagi Allah, walam yakun dan tidak ada lahu bagi Allah syarikun sekuton syarikun teman fil mulki di dalam kerajaan, fil mulki di dalam kerajaan. Jadi Allah itu tidak ada seseorang siapapun yang menyamai Allah, itu tidak ada. Tidak ada yang bisa menandingi Allah, tidak ada yang bisa menyamai Allah. Ya. Walam yakun lahu waliyyun, walam yakun lan orang lahu bagi Allah. Tidak ada bagi Allah, Allah itu tidak punya. Ya. La waliyyun wa kanuni. Waliyyun orang yang membantu minad dudi sangka kehinaan. Walam yakun lahu waliyyun minad dudi. Dan tidak ada bagi Allah itu siapapun yang bisa menyebabkan Allah itu menjadi hina. Kabirhu takbiran, kabir lan ngagum sira, kabir dan mengagungkanlah engkau hu akan Allah takbiran kelawan ngagum tenan, takbiran dengan mengagungkan yang sebenarnya. Kabirhu takbiran dan mengagungkanlah kepada Allah dengan betul-betul mengagungkan. Ya, itu arti secara bersatu. Tapi yang dimaksud ini adalah ada sebuah hadis yang menyatakan ini ayatul izzi, ayat untuk kemuliaan dan sebagainya. Ijazah Babayun yang disampaikan ke saya itu, kalau baca ayat ini setiap mau pergi kemana saja gitu adalah dikasihi orang. Ya. Maka salah satu nasihat orang tua saya itu, kemana saja nak, jangan kamu ingin jadi orang yang ingin ditakuti orang, tapi jadilah orang yang ingin disayangi orang. Ya. Jadi kita jangan ingin saya biar sak RT takut semua sama saya, sak kembali kapan biar takut sama saya, itu gak bagus. Ya. Jadi kalau disayangi Allah, disayangi orang, tidak ada yang mencelakai kita. Jadi kalau ingin ditakuti orang, itu masih ada orang yang mau mencelakai kita. Ya. Ditakuti orang itu masih ada yang ingin mencelakai kita, membayai kita. Tapi kalau ingin dikasihi orang, sehebat apapun yang jelek kasihan. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan yang menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ya. Jadi kalau mau keluar, boleh Pak amalkan ini. Kalau membangunnya menyampaikan pesan itu tujuannya dia kasih ya, orang mulia. Bukan dikasih itu berat diprihatin begitu, bukan. Senang dan sebagainya. Ya. Rawahul Imam Ahmad, rawang riwayat Abu Nabi sebuah Imam Ahmad, Imam Ibtaghur rif'aka indallahi tahlumu amman jahala 'alaika wa tu'ti man haramaka. Ibtaghu goleh ono sira rif'aka ing welas kasih indallahi di sampingnya Allah. Carilah akan kasih sayang di sisi Allah. Tahlumu amman jahala 'alaika, tahlumu moko selamat
aman sangka Allah, maka kamu akan menjadi orang yang selamat, atau jadi orang yang selamat dari orang yang jahilah yang kamu bodohi sokoman alaikanya di sisi Allah. Menjadi orang yang selalu diselamatkan, selalu dijauhkan dari orang yang akan membodohi kamu. Sekarang ini kan banyak Pak orang bodoh nih, apalagi zaman media sosial, nawarkan ini, nawarkan itu, nipu-nipu dan sebagainya, ya. Maka kalau kita meminta kepada Allah akan belas kasihan, akan selamat dari orang-orang yang seperti itu. Waktu tilang mari manusia, berikanlah olehmu maninggo, berikanlah olehmu seseorang haromaka kang nyegah sokoman hukum. Waktu tilang mari manusia maninggo, haromaka kang nyegah sokoman kang siro. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada seseorang, yang seseorang itu pernah memberikan sesuatu kepada kita, itu biasa. Ya, kita ngasih makanan kepada tetangga. Tetangga itu sering memberi makanan sama kita, nah, itu memang sudah sewajarnya. Ya. Saling membalas. Apalagi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha bi misliha. Jika kalian diberikan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan. Contoh umpamanya dikasih pisang satu tandan, upayakan kita bisa membalas pisang satu tandan. Ada orang ngasih nasi satu piring, upayakan kita itu bisa membalas satu piring. Ya. Awruduka bimis wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha awruduha bimisliha. Kalau bisa membalasnya itu yang lebih banyak. Tetangga masih pisang satu tandan, kalau bisa kita masih 2 tandan, 3 tandan. Kita dikasih ayam 1 ekor sama orang, kita balasnya 2 ekor, 3 ekor, nah itu kalau bisa. Ya. Kalau enggak yang sepadan, dikasih ayam 1 ekor, ya balasnya 1 ekor. Jangan sampai udah dikasih ayam 1 ekor nggak balas 11 ekor. Nah itu biasa. Ketika seseorang berbuat baik sama kita, kemudian kita berbuat baik juga sama seorang tersebut, itu biasa. Yang hebat itu ini waktu iman memberikan sesuatu kepada orang lain yang orang lain itu tidak pernah memberi sesuatu sama kita. Itu yang hebat. Ya tetangga, betul tidak kepala. Ya tetangga, bakhilnya, kikirnya nggak pernah ngasih apa sama kita. Tapi kita yang mengasih sesuatu sama dia, gitu. Ya. Punya teman, wah pokoknya nggak pernah ngasih apa, nggak pernah ngasih apa. Padahal dia itu berada punya namanya. Nah kita yang ngasih sama dia. Ya. Ini pernah saya contohkan ya, bagaimana di depan dalamnya Mbah Mun itu ada seorang tetangga yang setiap hari mencaci, memaki, menghina, menghardik Mbah Maimun. Ya, Mbah Maimun tidak pernah membalas, justru sebaliknya. Setiap hari itu saatnya disuruh ngantarin makanan sama tetangga. Nah, itu kan. Kalau kita kan, wah ada orang biarkan aja, mati sumpah-sumpah yang lain. Wah ini yang berpotok memberikan sesuatu kepada seseorang yang orang itu benci sama kita, bahkan membahayakan kita, mencelakakan kita. Itu yang ya. Makanya ada riwayat, ada cerita seorang santri yang melapor sama kiainya, kiai jenengan itu difitnah, sampean itu dirasani sama si fulan itu. Kiainya itu nggak marah Pak, justru kiainya itu masih tahu, nah ini ada uang, kamu kasih sama orang itu ya. Ya. Jadi yang fitnah tadi, yang membicarakan justru dikasih apa? Hadiah. Rawahu Adiyun an Ibnu Umar, riwayat hadis Abu Adiyun Imam Adi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Adi an Ibnu Umar. Jadi rawahu ini artinya orang yang menceritakan riwayat hadis itu, begitu ya.
hamba yang paling dibenci ilallahi maring Allah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah itu siapa? Man iku wa, man adalah seseorang. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang saubahu pakaian luruni, saubahu dua pakaiannya. Khairan iku luwih apik, khairan itu lebih baik min amalihi. Itu sampean bacaannya min amilihi. Amilihi. Amalihi itu yang benar ya. Katakan saya salah. Min amalihi betul. Punya saya katakannya amilihi. Min amalihi semua amale wong. Jadi orang yang paling dibenci oleh Allah itu dua hal ini jangan sampai ada pada dirinya itu. Ya. Apa dua pakaian itu tidak mesti identik dengan pakaian yang kita pakai ini, maksudnya kelakuannya begitu ya, kelakuannya itu. Yang pertama antakuna siyabal ambiya wa amalu amal jabari. Antakuna yang to'on apa siyabu panggung kelamin itu. Antakuna ada siyabu pakaiannya orang itu. Siyabal ambiya yaitu pakaiannya para nabi. Orangnya itu pakaiannya itu pakaian nabi. Ya contohnya punya jubahan ya. Pakaian baju koko, takwa, sarungan, sokoan, anggap begitu contoh kecil-kecil begitu ya. Tetapi wa amaluhu amal jabarin, wa amaluhu lan amalin wong. Tapi sayangnya pakaiannya jubah, pakai sorban, pakai bola. Tapi amal jabarin, iku amale wong kang laju. Amal jabarin yaitu amale wong kang cidro, amalnya orang yang tidak baik. Jabar itu artinya orang yang tidak baik pekerjaannya. Ya, ini jangan sampai terjadi seperti itu pada diri kita. Pakaiannya bagus, ya, kemudian tapi pekerjaannya itu nggak sesuai dengan pakaian yang kita pakai. Ya. Saya jadi betul ternyata, mohon maaf, jubah itu ternyata bukan pakaian. Kan kita kalau di Indonesia ya melihat jubah itu pakaian ramah gede barang-barang gitu ya. Nah, jadi saya pernah nyantri dulu langsung 4 tahun ketemu yang langsung dengan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Selama saya nyantri langsung sama Kiai As'ad itu, saya sekalipun nggak pernah melihat Kiai As'ad itu pakai baju jubah. Nggak pernah. Ya beliau biasa, baju songkok putih, bajunya putih, sarungnya putih, ya. Tetapi kalau jubah nggak pernah saya lihat. Berikutnya saya nyantri sama Mbak Maimun tahun 93 sampai 96. Itu nggak pernah saya temukan bangun itu pakai jubah. Saya lihat kan? Pernah lihat kan? Nggak pernah lihat. Mbak Maimun pakai jubah itu. Yang saya tahu seperti ini musola begitu. Mbak Mun punya jubah, cuma dicantolkan aja, tapi nggak pernah dipakai. Kadang-kadang aja dipakai kalau subuh. Ya. Saya pernah melihat Mbak Mun hanya sesekali aja dipakai, tapi lebih sering dicantolkan aja. Justru yang saya kagum sama beliau Bapak Ibu ini, justru beliau itu mungkin satu-satunya kiai pengagum batik. Ya, sering lihat kan, kalau Bapak Ibu itu satu-satunya kiai yang saya lihat pengagum batik. Biasanya kalau kiai itu paling tidak ya baju koko, baju takwa, mas begitu. Beliau itu sekali kosong sekali lah, paling suka sekali pakai baju batik. Mungkin karena batik itu apa namanya, ciri khas pakaian Indonesia mungkin gitu ya. Jadi beliau lebih sering saya lihat pakai baju batik ketimbang baju koko, baju takwa ya. Subhanallah, baru saya Mbak Maimun ini kok lebih sering pakai baju batik ketimbang baju koko, ceramah, acara kemana. Bahkan jubah itu saya hanya melihat 1-2 kali dipakai, lebih sering dicantolkan di sebelah mihrab
Di situ saya mengambil pelajaran, oh ternyata jubah itu ya bukan pakaian yang ya kalau di Indonesia kita ini melihatnya orang kalau pakai baju jubah itu wis koyok nggak punya dosa gitu. Saya tahun 2000 berapa ya? Seingat saya kalau nggak salah antara 2003, 2004, 2005 lupa saya pasnya. Ini cerita sedikit. Mohon maaf. Saya ada acara di Jakarta, termasuk sama Ustaz Muhammadun itu. Siapa satu kamar sama Ustaz Muhammadun. Dia 19 di Jakarta. Acara pertemuan dari pesisir. Nginap di Hotel Sentral di Jakarta di Jalan Pramuka. Saat itu bulan Ramadan. Masjidnya itu nempel sama hotel. Jadi subuh pagi seperti ini, habis sahur saya ke masjid, sholat di masjid. Habis sholat di masjid, keluar dari masjid tak, saya masih pakai sarung Pak, pakai sarung ini pakai songkok. Keluar dari masjid mau kembali ke kamar. Apa yang terjadi kemudian? Di pintu hotel itu Pak saya dipegang oleh seorang wanita, saya anggap PTS gitu. Langsung dipegang saya, Mas, oh enggak. Dalam pikiran saya, ya Allah, rusak begini Jakarta. Ini loh bulan puasa. Saya loh masih pakai songkok, pakai sarung. Keluar dari masjid mau kembali ke kamar hotel, di pintu hotel dipegang saya, ditarik sama seorang perempuan. Enggak. Mungkin enggak. Saya Allah, akhirnya saya penasaran Pak saya. Ada apa? Kok bisanya ini bulan puasa? Ya, saya masih pakai songkok begini, pakai sarung. Ternyata saya dikagetkan oleh apa? Ternyata maaf, hotel itu adalah hotel favoritnya saudagar-saudagar minyak dari Kuwait, Turki, Timur Tengah. Ya. Nah di situ biasa mereka yang nginap di situ tuh pakai jubah. Bukan masalah pakai jubahnya. Yang nginap di situ pakai jubah, keluar hotel ke jalan bawa perempuan itu. Jadi prasangkanya si perempuan, mohon maaf, perempuan masyarakat ini dia mengatakan, oh dulu teman-temanmu yang pakai jubah ada kelakuan seperti itu. Apalagi kami yang cuma pakai sarung. Itu saya alami sendiri itu. Ya Allah. Jadi persepsinya orang Indonesia itu kan kalau pakai jubah itu nggak punya dosa, sudah penghuni surga kan begitu ya. Persepsi orang Indonesia. Begitu juga persepsi orang mohon maaf yang saya alami di Jakarta itu. Jadi dia memahami lihat teman-teman yang pakai jubah. Apalagi kamu yang bukan pakai sarung, tak tawani lah. Kamu gitu ya, sama Ustaz Muhammad ya sudah lulus. Nah ini Allah jangan sampai kita seperti itu ya, pakaiannya bagus, tetapi ternyata kelakuan yang ada mengadu domba, menghasut, ya lainnya sampai terjadi pada diri kita ya. Tidak mesti kita pakai jubah juga ya. Ya mau aja kalau sesekali ya silakan. Tapi ingat bahwa jubah itu bukan kok kemudian jangan sampai seperti itu. Ya minimal sudah seperti ini ciri khas Indonesia ya, ya sarungan. Ya. Jadi yang sering sekarang lagi fenomenal dan viral itu Gus Baha. Lihat penampilannya Gus Baha. Nggak pernah pakai jubah, jangan kan songkok hitam aja Pak, makainya masih bagus saya Pak, makainya begini. Beliau itu makainya begini Pak. Ada yang sering lihat di YouTube-nya Gus Baha. Sampai ketika beliau masih pengajian di Korea, ada salah satu jamaah yang tanya mungkin sekitar Gus, saya mau tanya satu saja di depan umum itu Pak. Jadi kan kalau pakai songkok itu kok begitu Gus ya? Beliau itu pakai seperti ini Pak. Ya dia nggak perlu pakai dalil. Ini ciri khas saya. Coba jawabannya dia. Ayo jawab ya. Jadi baik kita punya berpakaian sesuatu yang sekiranya jangan sampai mencoreng diri kita, jangan sampai mempermalukan
Dailami dan Aisyah dari Aisyah. Satu hadis lagi. Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi. Faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghahu sabatallahu ta'ala qadarihi ala sirati yaumil qiyamah. Ablighu maka musira, ablighu sampaikanlah oleh yang bisa maknai Pak ya. Yang nggak bisa maknai bismillah ya. Di pengajian itu sudah syukur kita ya. Ablighu maka musira, ablighu sampaikanlah olehmu hajataman ing hajati wong, hajataman akan hajatnya seseorang. La yastati'u kang ora iso sapa man, la yastati'u kang ora iso sapa man yang tidak bisa seseorang itu iblago hajatihi nyampekno hajati man. Iblago hajatihi menyampaikan hajatnya man seseorang itu tadi. Sampaikanlah olehmu hajat seseorang yang dia sendiri tidak mampu melakukan hajat itu, gitu maksudnya. Ya. Sampaikanlah hajat seseorang, sampaikanlah kebutuhan seseorang, penuhilah kebutuhan seseorang yang orang itu sendiri tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, yang orang itu sendiri tidak mampu memenuhi hajatnya. Paman ablagha moko sapa wong, paman moko sapa wong, paman maka barang siapa ablagha kang nyampe no sapa man, ablagha yang menyampaikan siapa man itu orang tadi, maka barang siapa yang menyampaikan sultanan ing penguasa, sultanan akan pemimpin, mungkin yaitu ya ketua RT, mungkin dia lurah, mungkin dia camat, mungkin dia wali kota, mungkin dia gubernur, mungkin dia presiden. Maka barang siapa yang menyampaikan kepada penguasa tadi itu hajataman akan hajati Allah, hajataman akan hajatnya seseorang itu. Barang siapa yang mampu, yang bisa menyampaikan hajat seseorang kepada seorang pemimpin, la yastati'u kan ora iso sapa man, la yastati'u yang tidak bisa siapa man. Orang tadi itu tidak bisa, enggak punya akses. Boro-boro menyampaikan ke presiden, ke wali kota, ke gubernur, sama Pak Camat aja enggak punya akses. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang bisa menyampaikan hajat seseorang kepada seorang pemimpin, sabata maka menetapkan sapa Allah, sabata maka menetapkan siapa Allah Ta'ala qadamaihi ing dalam akan kedua kakinya, sabata maka menetapkan siapa Allah Ta'ala qadamaihi akan kedua kakinya. Orang tadi itu kedua kakinya nanti ditetapkan alas sirati ingatasi di atas jembatan, maksudnya siratal mustaqim yaumul qiyamati ing dalem dinane kiamat, yaumul qiyamati ing dalem dinane kiamat ya. Ternyata ada hadisnya juga. Ini saya baru, walaupun saya dulu sudah pernah ngaji ini, saya baru teringat kembali dengan hadis ini ya. Sampaikanlah hajat seseorang yang orang itu tidak punya akses, tidak punya kemampuan untuk menyampaikan kebutuhannya. Maka barang siapa yang menyampaikan kebutuhan orang itu pada seorang penguasa, maka orang itu nanti akan diselamatkan, begitu maksudnya, pada hari kiamat ketika dia melewati siratal mustaqim. Ya, jadi mediator maksudnya ini. Ya. Sampean punya kenalan Pak Camat, ada seseorang ada keperluan sama Pak Camat. Di rumahnya belum diadili PDAM umpamanya. Dia menyampaikan sama Pak Camat, boro-boro menyampaikan, nomor WA-nya nggak punya. Ya. Tapi sampai berteman sama Pak Camat. Sampai ada yang menyampaikan, Pak Camat, saya punya tetangga saya ini nggak ada air PDAM-nya, tolong dipasangkan. Oh iya bisa saya pasangkan. Nah, orang ini nanti di hari kiamat akan diselamatkan oleh Allah pada ketika dia lewat di atas jembatan siratal mustaqim. Ya. Ada seseorang ingin menyampaikan sesuatu sama Pak Wali Kota, tapi dia nggak punya kenalan, nggak punya apa sama
boro-boro menyampaikan, nggak pernah komunikasi dan sebagainya. Akhirnya sampean yang udah itu teman saya itu, ayo nanti saya sampaikan. Nah, akhirnya terkabulkan apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi kebutuhannya. Maka orang itu mediatornya itu menjadi mendapatkan pahala yang luar biasa. Sabbatallahu ala qadamaihi ala sirati yaumil qiyamah. Nanti ketika dia lewat di atas jembatan Siratul Mustaqim itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya, menjadi mediator. Ya, ketika tapi ini konteksnya ini paman ablagu sulqana. Barang siapa yang bisa menyampaikan kepada seorang pemimpin, ya, dalam hal apa saja yang mungkin seseorang itu bisa menyampaikannya. Ya kalau di sini apa ya konteksnya bisa wakil rakyat atau biasa Pak RT bisa, Pak Lurah biasa dan sebagainya. Ya, pahalanya luar biasa. Ya jangankan sampai menyampaikan kepada seseorang sultan, membantu kepada sesama kita aja itu sudah luar biasa, ya. Bagaimana itu dalam sebuah hadis? Barang siapa yang membantu seseorang maka wallahu fi aunil abdi madal abdu fi auni akhihi. Ya. Seorang hamba itu akan Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu mau membantu sesama hambanya. Ya. Jadi kalau kita ingin dibantu oleh Allah itu gampang sebenarnya kuncinya. Apa? Bantu teman kita, bantu tetangga kita, bantu siapa saja yang mampu kita bantu. Nggak ada rumusnya Allah akan membantu kita kalau kita tidak mau membantu orang lain. Kita ini bisa Pak membantu si A, si B, tapi kita nggak mau membantu si A, si B. Loh, kok kita ingin dibantu oleh Allah? Nggak ada rumusnya, Pak. Jadi rumusnya kalau kita ini ingin mendapat bantuan Allah, maka bantulah siapapun yang mampu kita bantu. Dalam hal apa saja? Nah, misalnya bantu ringan dan ringan. Jangan sampai kita bisa membantu seseorang, bisa membantu tetangga, bisa membantu teman, apalagi lebih-lebih keluarga, tapi kita tidak melakukan bantuan itu, maka jangan. Enggak ada rumusnya kita itu dibantu oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seseorang kalau seseorang itu mau membantu kepada orang lain. Ya. Kalau dalam ayat yang lain itu dikatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali pada diri kalian sendiri. Jika kalian berbuat jelek, maka perbuatan jelek itu akan kembali pada dirimu sendiri. Kalau naman padi tumbuh padi, kalau naman ilalang tumbuh ilalang. Jangan berharap menanam rumput ingin tumbuh padi itu nggak ada rumusnya itu. Naman padi tumbuh padi, naman rumput tumbuh rumput. Ini ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan manfaat barokah apa yang kita bahas dari kita, beberapa hadis yang kita bahas hari ini. Kita niat terus menguri-uri, mengaji, talabul ilmi, mudah-mudahan ya diperbaharui niatnya Pak ya. Ya Allah, saya niat ngaji di Masjid Al Husna sampai khatam. Jadi kalau di tengah jalan tiba-tiba kita meninggal dunia, maka itu catatan kita itu lebih baik. Ya. Makanya dari habis sholat ke sholat berikutnya itu kita perbaharui niat. Habis sholat subuh seperti barusan, jangan lupa habis sholat salam, habis doa niat, ya Allah, aku mau menunggu datangnya waktu zuhur. Ya. Habis sholat zuhur juga begitu Pak, niat, ya Allah, aku niat menunggu waktu asar. Habis sholat asar juga begitu Pak, ya Allah, aku niat menunggu waktu maghrib. Terus begitu, sehingga ketika kita meninggal dunia di antara selang-selang waktu itu, Masya Allah, berarti meninggalnya kita ini dalam keadaan husnul khotimah, nunggu waktu itu, tiba-tiba dia itu meninggal dunia. Makanya walaupun belajar begini sebulan sekali Pak, jangan lupa habis selesai ngaji, ya Allah,
aku niat nunggu waktu ngaji sebulan lagi. Jadi kalau di antara interval sebulan ini kan kita nggak tahu Pak umur kita ya Pak ya. Tiba-tiba meninggal dunia, meninggalnya dalam rangka menunggu pengajian. Nah, begitu Pak ya. Jadi sehingga kita selalu bernilai pahala di sisi Allah. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Maaf, kasus nomor 3 kalau bisa diulang Al-Fatul Indonesia. Yang Nomor 3. nomor 3 Al-Fatul Indonesia. Afatul Ilmi. Afatul Ilmi. Oh Afatul din itu Ilmi. Sebelumnya. Oh di atasnya belum ya. Oh baik. Afatul ilmi an-nisyanu wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahlihi. Afatul ilmi utawi rusak ilmu, afatul ilmi ada rusaknya ilmu. Ya, ilmu itu bisa rusak. Ya, yang menyebabkan ilmu itu rusak an-nisyanu itu lali, lupa. Ya. Ya, kalau sudah lupa apa yang mau dibahas? Ya. Wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahlihi. Wa idha'atuhu utawi niat-niatno ilmu, menyia-nyiakan ilmu. Orang yang disebut dengan menyia-nyiakan ilmu itu bagaimana? An tuhaddisa iku yen to nyeritakno, kamu menceritakan, an tuhaddisa atau menceritakan bihi dengan ilmu ghaira ahlihi kepada orang yang bukan ahli ilmu. Ghaira ahlihi akan orang yang bukan ahli ilmu. Ya, jadi begini maksudnya. Jadi rusaknya ilmu itu karena lupa. Makanya manusia ini kita disebut manusia. Manusia, orang yang punya penyakit lupa. Ya, dan lupa itu ya sifat manusiawi. Makanya kita selalu berdoa kalau habis mengaji itu, Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana wa latina biha idza nasinahu wa ruddahu alaina idza hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku titipkan ilmu yang telah Kau berikan kepadaku. Ingatkan kepadaku ketika aku lupa. Kembalikan kepadaku ketika aku membutuhkannya. Oh iya, ya, itu doanya ya. Nah, termasuk menyia-nyiakan ilmu itu apa? Menceritakan ilmu itu kepada bukan ahlinya. Ya, contoh begini Pak. Oh, pelajaran SMA itu kan sudah ada Pak. Pelajaran SMA termasuk apa? Kimia. Ngajari kimia Pak sama anak SD. Ya, ya kalau belajar kimia ada SMP, SMK. Ya. Belajar sesuatu, sampaikan ilmu itu seperti kepada orang yang sesuai ahlinya, tepat sasarannya gitu ya. Ya, orangnya memahami, yang sampai bicara yang tinggi-tinggi, bahasanya sasi, tapi orangnya yang dihadapi orang awam. Nah, itu jangan sampai begitu ya. Baik, begitu Pak ya. Baik, ada lagi yang lain? Cukup ya? Baik, mudah-mudahan manfaat. Maka kita niat dan sampai lupa lagi apa? Walaupun pengajian sebulan sekali, ya Allah saya niat menunggu pengajian, meneruskan pengajian ini 1 bulan lagi ya. Sehingga kalau dalam 1 bulan ini kita tidak meninggal dunia, kita sudah punya niat untuk menunggu pengajian berikutnya ya, selalu dalam keadaan seperti itu. Habis sholat niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana wa latina biha idza nasinahu wa ruddahu alaina idza hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa habibul ladzi
balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.